Sekarang kita mau mempelajari banyak himpunan bagian yang mempunyai N anggota, memiliki hubungan dengan segitiga Pascal. Kita sudah tahu, sudah jelas tentang himpunan kuasa, yaitu semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang kita jabarkan pada himpunan A. Nah, sekarang kita berikutnya mengenal tentang segitiga Pascal seperti apa. Saya jelaskan cara membuatnya dulu. Dari himpunan 1. Himpunan 1 dibuat dari segitiga 1. 1 1 1. Tambahkan 1 tambah 1 2. Karena sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, 1 1. Tambahkan 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. 1 1. Tambahkan lagi 1 tambah 3 4. Tambahkan lagi 3 tambah 3 6. Tambahkan lagi 3 tambah 1 4. Sudah tidak ada lagi yang ditambahkan, 1 1. Nah, ini berlangsung ada berapa baris? Ini tergantung kebutuhan. Ini bisa kita lanjutkan seterusnya. Terus penggunaannya untuk himpunan bagian, ini kita gunakan bagaimana? Baris pertama, angka 1 ini kita gunakan untuk himpunan bagian, yaitu himpunan kosong. Yang baris kedua, angka 1 1, kita gunakan untuk himpunan bagian yang beranggotakan 1 anggotanya, atau di sini kita ambil A contohnya. Terus baris yang ketiga 1 2 1 kita gunakan untuk himpunan bagian dengan anggotanya 2. Misalnya A dan B. Baris keempat ini kita gunakan himpunan bagian yang beranggotakan himpunannya 3. A, B, dan C. Baris keempat kita gunakan untuk baris kelima kita gunakan untuk himpunan bagian yang beranggotakan 4 anggota, A, B, C, dan D. Nah, masing-masing himpunan punya barisnya sendiri-sendiri. Kalau himpunan kosong, otomatis kita ambil yang baris pertama. Kalau himpunannya hanya ada 1 anggota saja, kita gunakan baris yang kedua, dan seterusnya. Kemarin kita menggunakan contoh yang saya gunakan kemarin yang ada 4 anggota, ayah, bunda, Ciko, dan Dian. Nah, penggunaannya sekarang bagaimana? 1, angka pertama ini kita gunakan untuk himpunan bagian dengan himpunan kosong. Himpunan kosong ini bilangan pertama. Bilangan yang kedua 4 ini kita gunakan untuk himpunan bagian dengan 1 anggota. Kemarin ada 4 ya. Ada A, mungkin ada B, mungkin ada C, dan mungkin ada D. Masih ingat ya? Terus untuk yang 6 ini kita gunakan untuk himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Kemarin sudah kita bahas A, B, A, C,
AD, BC, BD, CD. Masih ingat ya penjelasan sebelumnya? Terus untuk yang 4 ini, angka keempat kita gunakan untuk himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Sudah dijelaskan A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Jelas ya? Dan yang terakhir ini digunakan untuk himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Ini kalau kemarin saya istilahnya semua ada di rumah. A, B, C, D. Gitu ya. Ini penjelasan tentang segitiga Pascal. Terus berikutnya menemukan banyak himpunan bagian. Kita buat tabel saja. Himpunan banyak anggota himpunan bagian ini PA dilambangkan dengan PA, banyak himpunan bagian N, P, A. Nah, ini pada Google Form kalian sudah ada tabelnya. Nanti kalian tinggal melengkapi. Himpunan kosong, banyak anggotanya tidak ada ya kosong, 0. Banyak anggotanya tidak ada, kosong. Himpunan bagian dari PA, nah ini kan cuma 1 tok. Hanya ada 1. Ini banyak anggotanya 0, tidak ada. Ini banyak himpunan bagian hanya 1. Terus kemudian himpunan yang memiliki 1 anggota. Di sini ada A, banyak anggotanya 1. Terus himpunan bagiannya, yang pertama yang jelas himpunan kosong ya. Rumah kosong, misalnya A sendirian. Yang kedua, ketika A ada di rumah, berarti banyak himpunan bagiannya semuanya ada 2. Kemudian himpunan yang memiliki 2 anggota, contohnya A, B, banyak anggotanya 2, himpunan bagiannya yang jelas himpunan kosong, yang 1 anggota 1 orang di rumah, bisa A, bisa B, kemungkinan yang keempat, berarti dua-dua bisa di rumah A, B. Nah, di sini ada 4. Dan ketika kita memiliki yang 4 jelas ya, kita sudah punya A, B, C, D. Ada 4 anggota. Banyaknya ini sudah kita jabarkan di sini. Berarti di sini ada 16. Dan seterusnya
sampai A, B, C dan seterusnya. Ini misalnya N anggota, ini nanti kita gunakan untuk rumusannya. Kita perhatikan, ada 1, ada 2, ada 4, ada 16. Kita lihat yang di banyak anggota dan banyak himpunan bagian, hubungannya apa? Nah, kita gunakan pangkat ya. Kalau kali tidak bisa pangkat. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 karena 4, 2 pangkat 4 sampai ke N berarti 2 pangkat N. Jelas ya? Berarti bisa kita simpulkan, misal ada himpunan A ini sebagai himpunan, dan PA adalah kuasa, himpunan kuasa, misal himpunan kuasa dari A jika N A atau banyak anggota A sama dengan N, N-nya otomatis bilangan cacah ya, maka N P A banyak himpunan bagian keseluruhan tidak lain 2 pangkat N. Nah, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi. Jika ada himpunan A dan PA adalah himpunan kuasa dari A, jika banyak himpunan A atau anggota A adalah N, bilangan cacah tentunya, maka banyak himpunan bagian dari A ini tidak lain 2 pangkat N. Demikian ya, kita lanjutkan lain kali. Selamat siang.